Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar di hari ini? Diharapkan kalian semua dalam keadaan sehat-sehat dan senantiasa dalam berkat dan lindungan Tuhan. Sebelum kita lanjut, di subscribe, like, dan komen channel ini. Dan untuk pelajaran IPS kelas 9, Sekolah Penggerak dan Kurikulum Merdeka, kita akan lanjut di tema 2, Perkembangan Ekonomi Digital. Dan pada kali ini, kita akan bahas di poin B, Interaksi Masyarakat Abad ke-21. Tujuan pembelajaran, satu, menjelaskan masyarakat jaringan atau network society. Dua, menerapkan prinsip interaksi yang tepat di dunia digital. Mulai yang pertama, apa yang dimaksud dengan masyarakat jaringan atau network society? Apakah kalian adalah pengguna internet dan sudah tidak asing dengan kata netizen? Jika jawabannya ya, maka kalian adalah bagian aktif dari masyarakat jaringan. Jika jawabannya tidak, sesungguhnya kalian juga adalah bagian dari masyarakat jaringan tersebut yang terhubung secara tidak langsung. Karena saat ini jejaring komunikasi digital sudah menjangkau hampir seluruh wilayah di dunia. Oleh karenanya, kalian perlu mempelajari hal ini agar dapat memahami dengan baik perkembangan terbaru kondisi masyarakat yang sedang terjadi. Konsep masyarakat jaringan atau network society muncul seiring dengan semakin berkembangnya teknologi informasi di dunia. Istilah masyarakat jaringan atau kata asalnya Nitsamfund pertama kali disampaikan oleh Sten Bratten, seorang sosiolog Norwegia pada tahun 1981. Istilah tersebut merujuk pada sebuah tipe masyarakat yang ditopang oleh teknologi informasi dan komunikasi. Manuel Castells, sosiolog Spanyol, mulai melakukan penelitian yang intensif terhadap masyarakat jaringan hingga kemudian ia dapat menerbitkan hasil penelitiannya tersebut dalam sebuah karya bukunya yang terkenal pada tahun 1996 dengan judul The Rise of the Network Society tahun 1996 atau Kebangkitan Masyarakat Jaringan. Gagasannya adalah bahwa masyarakat dunia saat ini telah mengalami perubahan sosial seiring dengan perkembangan dari era industri menuju era informasi, dari produksi barang material menuju produksi informasi dan pengetahuan. Struktur masyarakat pada era baru inilah yang disebut sebagai masyarakat jaringan. Menurut Castells, jaringan adalah simpul komunikasi di antara setiap individu yang semakin rumit seiring dengan kemajuan di bidang teknologi komunikasi. Pada masyarakat jaringan, setiap orang tidak perlu bertemu secara langsung di ruang geografis tertentu karena mereka bisa terhubung melalui berbagai media komunikasi secara online. Ciri-ciri masyarakat jaringan menurut Jan van Dijk, seorang sosiolog dari Belanda. Yang pertama, adanya individualisasi atau proses pemisahan individu secara fisik dengan orang lain karena intensitasnya terhadap media komunikasi seperti smartphone dan komputer. Yang kedua, adanya gaya hidup yang dinamis di mana sebuah tren baru bisa tercipta dan bermunculan secara cepat, tergantung dari keramaian pembahasan di media sosial. Yang ketiga, adanya jejaring koneksi yang tersebar secara geografis atau pemerataan akses komunikasi di hampir seluruh wilayah, sehingga orang-orang yang di berbagai wilayah tersebut bisa terhubung satu sama lain melalui jaringan digital. Dua, bagaimana
menerapkan prinsip interaksi yang tepat di dunia digital. Indonesia sebagai negara yang terlibat dalam perkembangan dunia juga berada di dalam sistem masyarakat jaringan. Perkembangan masyarakat jaringan di dunia kemudian memunculkan istilah baru yang menyebut orang-orang yang terlibat di dalamnya. Istilah tersebut adalah netizen, yang merupakan singkatan dari net citizen atau warga internet. Di Indonesia, netizen dikenal juga dengan istilah warganet, singkatan dari warga internet. Nah, ini adalah data dari We Are Society dan Water. Ini data yang di tahun ini ya, di awal tahun Januari 2023. Di sini data We Are Society dan Water, dia mengatakan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia per Januari 2023 ini tercatat mencapai 211,9 juta. Ini ya, menurut laporan terbaru ya dari VR Society dan ya bertajuk Digital tahun 2023. Jadi pengguna internet ya tercatat ada 212,9 juta. Nah, juga kalau kita lihat di sini bahwa penggunaan internet di Indonesia saat ini ternyata sudah mencapai 77%. Tuh ada sekitar 212,9 juta jiwa. Sementara sisanya ya yaitu sekitar 23% atau 63,51 juta jiwa itu belum terhubung dengan jaringan internet. Jumlah kartu SIM aktif atau cellular mobile connection ternyata ada 108% lebih banyak dari total populasi. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa total populasi negara kita ada 276,4 juta. Nah, ini ya total populasi negara kita ada 276,4 juta. Nah, kita lihat di sini bahwa melalui data ada jumlah kartu SIM aktif atau seluruh mobile connection ternyata ada 128%. Ini 128% lebih banyak dari total populasi. Total populasi kita ada 276,4 juta. Jadi pengguna kartu SIM aktif itu ada ini. Ada ternyata ada 108% atau mencapai 353,8 juta. Di pengguna itu ada 353,8 juta kartu SIM. Ini artinya per Januari 2023 satu pengguna di Indonesia bisa saja memiliki 2 kartu SIM dalam satu ponsel. Pengguna internet di tanah air memiliki akun media sosial aktif mencapai ini 167 juta orang atau sekitar 60,4% dari total populasi. Ratusan juta pengguna internet tersebut memakai aplikasi media sosial populer macam TikTok, Instagram, Facebook, Messenger, YouTube, Twitter, dan sejenisnya. Masyarakat jaringan saling terhubung oleh fasilitas internet, di mana keterhubungan tersebut bersifat digital. Interaksi digital ini kemudian melahirkan dunia digital yang serba baru, sehingga banyak masyarakat yang masih belajar mengenai bagaimana cara berinteraksi dengan baik dan bijak di dalamnya. McGribble, seorang konsultan pendidikan di bidang teknologi, merumuskan ada 3 prinsip yang harus menjadi pilar atau fondasi bagi interaksi masyarakat di dunia digital. Nah, menurut McGribble itu ada 3 hal, yaitu terdiri dari respect, educate, and protect. Nah, kita mulai di hal yang pertama dalam 3 prinsip
Yang pertama adalah respect. Respect atau dalam bahasa Indonesia bahasa kita itu menghargai. Di interaksi masyarakat di dunia digital harus berpegang pada prinsip saling menghargai. Meskipun kita tidak saling bertemu dan tidak mengenal secara langsung dengan orang lain di dunia digital, bukan berarti sikap sopan dan saling menghargai tidak harus kita jaga. Prinsip yang kedua adalah educate, yaitu terdidik. Setiap orang yang menggunakan internet harus memiliki pemahaman yang baik terkait apa yang sedang dilakukannya. Dalam hal ini, dunia digital sebagai dunia yang baru harus bisa kita pelajari secara terus-menerus agar dapat menggunakannya dengan tepat. Yang ketiga, protect, yaitu perlindungan. Di dunia digital, kita harus bisa saling menjaga keamanan agar tidak terjebak ke dalam kejahatan virtual. Terima kasih, demikianlah materi kita selesai. Kiranya ini bisa manfaat bagi kalian semua. Tetap semangat belajar. Tuhan memberkati kita semua.